Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang polemik yang terjadi di masyarakat, RUU Cipta Kerja yang katanya harusnya mensejahterakan masyarakat dan mendukung investasi. Namun fenomena di lapangan bahwa banyak sekali masyarakat, terutama para buruh, mengeluhkan hal ini. Apa sih sebenarnya Omnibus Law yang saat ini menjadi polemik hangat di tengah masyarakat? Bersama saya, Melani Kadar. Sejumlah narasumber telah hadir bersama saya pada hari ini. Saya perkenalkan dari yang dekat dengan saya, yaitu Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi, Bapak Bahari. Lalu ada Pak Akmaludin selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi, Profesor Joni Najwan. Halo, apa kabar, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sekali, kita akan bahas karena domainnya memang seorang akademisi pasti gemes ngelihat hal ini. Dan aktivis yang selalu cinta dengan Injambi, kita bahas fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi bahkan Indonesia. Kak Rodapaneh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Ketika bicara tentang pemerintah, Pak Akmaludin dan Pak Bahari, kita mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan ya segelintir elemen masyarakat lainnya turun ke DPRD Provinsi Jambi mengutarakan keluhan mereka terkait RUU Cipta Kerja. Tapi sebelum itu saya ingin bahas dulu ke Prof. Joni Najwan. Prof, sebenarnya polemik yang terjadi ini kan kita ketahui bahwa RUU Cipta Kerja yang dulunya adalah RUU Lapangan Cipta Kerja ini udah bergulir tapi tidak disetujui, dan baru-baru ini di akhir tahun 2019 kembali dilayangkan, dan ini menimbulkan polemik yang cukup tajam hingga saat ini. Menurut Anda, ini sudah sewajarnya menjadi polemik, dan bisa dong dibahas sedikit, Prof, sebenarnya Omnibus Law ini apa? Terima kasih. Sebenarnya Omnibus Law sebenarnya salah satu metode untuk melakukan sinkronisasi berbagai aturan perundang-undang yang relevan. Jadi persoalan Omnibus Law itu tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak ada persoalan? Ya, karena ini metode untuk melakukan sinkronisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Itu konteks Omnibus Law. Karena itu Omnibus Law ini hanya ada dalam civil system. Artinya civil system itu munculnya dari Roma, kemudian Prancis menjadi Belanda menjadi Indonesia. Dan hanya ada pada sistem negara-negara yang dipengaruhi oleh civil system. Tetapi negara-negara yang dipengaruhi oleh Anglo-Saxon system itu tidak mengenal adanya Omnibus Law, tidak mengenal adanya kodifikasi, karena dia lebih cenderung untuk berkembang hukum itu sesuai dengan jurisprudens, keputusan dari hakim. Oleh karena itu menurut saya yang jadi polemik sekarang adalah aturan-aturan yang akan dilakukan sinkronisasi itu. Jadi substansi aturannya yang berhubungan dengan cipta kerja, cipta lapangan kerja, itu yang dipersoalkan. Karena dalam draftnya itu ada beberapa hak dari tenaga kerja yang mau hilang, kan? Oleh karena itu wajar kalau ada dari Perserikatan Pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau memperhatikan juga hak kami untuk datang. Investasi yes, tapi kita juga harus perhatikan bagaimana kesejahteraan rakyat kita. Jadi sekali lagi yang perlu kita sama-sama sepakati, Omnibus Law itu hanya salah satu metode atau cara untuk melakukan sinkronisasi hukum. Jadi tidak persoalan Omnibus Law, tapi sinkronisasi aturan itu yang mana ini? Itu persoalan. Oke, baik Pak Akmaludin, kalau misalnya dari anggota Dewan sendiri, informasinya seperti apa? Apakah draft RUU ini sudah sampai kepada DPR RI yang disampaikan oleh pemerintah sendiri dari 1028 halaman yang akan dibahas terkait hal ini? Apakah sudah sampai DPRD Provinsi Jambi sendiri melihatnya, mengukurnya, apalagi banyak tekanan sana-sini dari masyarakat yang menolak? Apa yang dilakukan? Ya, baik, yang pertama memang ketika kita berbicara Omnibus Law, apa yang disampaikan oleh Prof. Joni tadi itu betul, bahwa bukan substansi menolak atau tidak menolak Omnibus Law,
Tetapi bagi kami di DPR, ketika ada aspirasi masyarakat, tentu kami terima dengan baik. Kita berdiskusi di sana. Jadi dalam konteks Omnibus Law ini, kita melihatnya bahwa ada hal-hal yang dikritisi, ya. Ya. Bahwa ada soal persoalan-persoalan di dalamnya tidak sesuai dengan hak-hak buruh misalnya, iya. Maka kami kemarin ketika diskusi dengan kawan-kawan dari buruh, kawan-kawan dari OKP, mahasiswa segala macamnya, kita sepakat bahwa akan melaksanakan diskusi publik sehingga kita bisa membedah dengan baik apa persoalan yang terjadi, apa substansi yang ada di dalam Omnibus Law tersebut, RUU Cipta Karya ini. Kalau itu sudah dapat nanti, baru kita sampaikan ke DPR RI. Karena kewenangan pembentukan undang-undang ini itu berada di DPR RI. Nah, bagi kami di DPRD Provinsi, apa yang dikatakan oleh Ketua kemarin berjanji bahwa ketika diskusi publik ini sudah selesai, kita susun draftnya terhadap apa yang dikritisi, itu kita sampaikan DPR RI berbarengan dengan kawan-kawan dari buruh. Itulah komitmen kita sebagai penyambung lidah yang berada di tingkat provinsi untuk menyampaikan itu kepada DPR RI. Oke, Nah, itu. Peran menyampaikan, tapi secara personal juga, wakil rakyat, apa sih yang harusnya dibahas secara rinci dan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat sendiri? Setidaknya Anda tahu dong. Iya. Jadi memang setelah kita baca dari sekian banyak halaman, dari sekian banyak substansi undang-undang, karena apa yang disampaikan oleh Prof tadi betul, bahwa Omnibus Law ini adalah sinkronisasi. Ada pencabutan pasal-pasal di dalam undang-undang tertentu, ada penghapusan pasal di dalam undang-undang tertentu. Bukan artinya menghapuskan secara keseluruhan, tidak. Ini memang dalam rangka percepatan investasi, ya. Tetapi memang kita mengkritisi beberapa kebijakan rancangan undang-undang tersebut. Dan saya pikir ini hal yang baik, ya. Bahwa ini terbuka ke publik sebelum dibahas oleh DPR. Kalau ini sudah menjadi undang-undang, maka ranah kita secara hukum itu hanya bisa di MK. Tetapi kalau ini hanya baru pembahasan, kita bisa memberi masukan yang objektif kepada perwakilan kita yang berada di DPR RI. Sehingga nanti produk-produk hukum termasuk RUU Cipta Karya ini menjadi produk yang memang sudah disetujui bersama sebelum barang ini disahkan. Kalau kemarin kan tidak. Ini kita melihatnya dulu kadang-kadang undang-undang itu sudah selesai, baru kita tahu, oh ini loh substansinya, baru kita bisa mengkritisi. Tetapi hari ini tidak. Ini menurut saya adalah hal yang bagus, menjadi catatan juga termasuk kawan-kawan buruh. Beliau juga bisa mengetahui apa yang menjadi aspirasi buruh bisa juga tertuang di dalam RUU Cipta Karya ini. Apakah memang masuk di dalam RUU Cipta Karya atau nanti ini RUU Cipta Karya tentang ketenaga kerjaan juga itu tidak dibahas dahulu misalnya. Ini masuk ke dalam substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tersendiri. Baik, Prof Joni, sebelumnya di kampus Universitas Jambi kita pernah bahas tentang RUU sebelumnya yang juga berpolemik dan akhirnya ini dibatalkan, ditunda dulu. Dan sekarang juga tentang RUU Cipta Karya juga hadir. Apakah di era Jokowi ini Anda menilai bahwa ini demokrasinya jalan atau memang hanya ya dihebohkan dulu deh, habis itu baru dibahas lagi? Jadi kan setidaknya berpolemik kisruh dulu biar rame dulu, jadi kelihatan masyarakat partisipatifnya. Kalau Anda melihat seperti apa, Prof? Dalam ranah undang-undang hukum, jika kita bandingkan juga nih dengan negara lain, apakah seperti ini dari beberapa case yang kita ketahui saat ini? Sebenarnya kalau kita lihat di berbagai negara maju, dan Indonesia pun semenjak Donald Trump telah menghapus atau mencoret China dan Indonesia sebagai negara berkembang, berarti kan kita sekarang berada pada negara maju gitu. Karena dalam Special and Differential Treatment Policy dari WTO itu anggota-anggota WTO itu hanya dibagi negara maju dan negara berkembang. Nah sekarang Indonesia kan posisi negara maju. Di negara-negara maju pun di Eropa kita melihat aspirasi daripada semua warga negara ketika ada hak-hak mereka akan hilang disampaikan. Tetapi bagaimanapun juga konstitusi kita juga mengakui ada jaminan untuk bersikap, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Menurut saya kalau untuk menyampaikan aspirasi karena ada diatur dan dilindungi oleh konstitusi, kenapa tidak?
Nah, memang apa yang dilakukan oleh Fon Syafini, salah satu ahli hukum itu akan berkembang sebagaimana berkembangnya pemikiran masyarakatnya. Artinya, jika pemikiran masyarakatnya berkembang dengan baik, maka hukumnya juga akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika pemikiran masyarakatnya tidak berkembang dengan baik, hukum juga tidak akan berkembang dengan baik. Artinya, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam tanda kutip tenaga kerja, saya tidak menggunakan buruh, istilah tenaga kerja yang lebih tepatnya, menurut saya adalah suatu hal yang harus diperhatikan. Karena yang bagaimanapun yang akan merasakan akibat dari sebuah aturan itu kan tenaga kerja yang akan mengalami nantinya. Oleh karena itu wajar kalau aspirasi daripada tenaga kerja ini harus diperhatikan. Oke, setelah jeda kita akan lanjutkan kembali membahas ke Pak Roy Dapani dan Pak Bahari, sebenarnya apa poin-poin penting yang ingin disampaikan terhadap Omnibus Law ini sendiri, apa yang harus dikritisi, dan katanya nanti tanggal 23 Maret akan ramai juga se-Indonesia menyuarakan ini jika belum ada respon dari pemerintah dan juga wakil rakyat. Setelah jeda, pada Waradi. Injami kembali bersama Anda ketika kita bicara Omnibus Law tenaga kerja. Kak Roy Dapani selaku mewakili tenaga kerja, apa sih poin-poin kontroversial yang ada di dalam pembahasan Omnibus Law ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Melani. Sebelumnya kami mau tegaskan dari Serikat Buruh bahwa sebenarnya kami tidak menolak metode Omnibus Law, tidak menolak. Tapi yang kami menolak hari ini adalah bahwa di dalam Omnibus Law itu, khususnya di bidang ketenaga kerjaan, ada beberapa pasal yang mendegradasi hak-hak buruh. Misalnya soal perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, kontrak kerja itu jelas aturannya. Itu paling banyak 3 kali penandatangan kontrak dan paling lama 3 tahun. Berikut juga ada syarat-syarat yang ditentukan di situ apa saja yang boleh dikontrak. Itu yang pertama. Yang sekarang di Omnibus Law itu ditiadakan. Tanpa batas. Iya, tanpa batas. Yang kedua soal outsourcing. Yang paling prinsip di outsourcing itu adalah bahwa pekerja di alih daya itu tidak ada lagi hubungan kerjanya dengan pemberi kerja. Itu yang sangat fatal karena ketika nanti perusahaan ahli daya ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang, ini buruh tidak bisa menuntut kepada pemberi kerja. Nah, itu. Yang berikut juga soal penetapan upah. Kalau di dalam Undang-Undang 13 itu selain upah minimum provinsi, ada upah minimum sektor provinsi, ada upah minimum kabupaten kota. Dengan di kebijakan Omnibus Law ini semua dihapus. Selain UMP juga bahwa gubernur tidak ada lagi kewajiban untuk menetapkan upah minimum itu setiap tahun. Jadi bahasanya itu dapat, tidak wajib lagi gubernur. Kalau di Undang-Undang 13 itu ada kata kewajiban bahwa setiap tahunnya itu gubernur wajib menetapkan upah minimum. Itu. Terus yang berikut juga soal cuti. Di peraturan sebelumnya cuti itu jelas, ada cuti melahirkan, ada cuti haid, ada cuti tahunan, ada cuti panjang, ada cuti ibadah, ada cuti kawin. Kalau untuk saat ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini udah nggak ada, itu ditiadakan. Yang ada hanya cuti tahunan. Jadi dari sekian banyak cuti itu hanya tinggal 1 cuti tahunan. Yang berikut juga soal TKA, tidak lagi spesifik pengaturan soal TKA di Omnibus Law. Jadi inilah kenapa buruh harus menuntut kepada pemerintah ini sebelum diundangkan undang-undang ini. Ya, kita harus menyuarakan, kita meminta kepada pemerintah, ya udahlah itu terkait dengan ketenagakerjaan, keluarkan aja dari Omnibus Law,
biar kebijakan ini bisa berjalan ke depan, karena hanya di situ kayaknya hanya buruh yang gelisah dengan Omnibus Law ini. Itu harapan kita ke depan, ya udah keluarkan aja itu supaya menjadi buruh di Indonesia ini nyaman lah, tidak galau. Yang terakhir ada soal hak pesangon. Pesangon itu kalau di Undang-Undang 13 ada jenis-jenis PHK kan macam-macam. Dan beberapa jenis PHK ini ada pesangon yang dibayar 2 kali ketentuan. Di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang itu semua jenis PHK hanya dibayar 1 kali ketentuan. Terus juga ada penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja itu kalau dulu ada sampai masa kerja 25 tahun dihitung. Kalau untuk sekarang itu masa kerja 21 tahun. Jadi banyak hak pekerja itu yang didegradasi di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu beberapa. Di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, betul Pak. Oke, Prof Joni, melihat hal ini kompleks sekali ketika RUU sudah ada, tapi ternyata banyak yang harusnya dikritisi hal ini. Kalau bicara tentang hukum, apakah harus seperti ini, Prof? Sehingga masyarakat harus mengkritisi dulu. Kalau misalnya masyarakat tidak tahu seperti apa, apalagi ini banyak sekali halamannya. Sebenarnya dalam undang-undang itu seringkali dalam perspektif hukum kan saya mengatakan sumum ius summa iniora. Semakin kita tuntut keadilan, itu yang kita temukan adalah ketidakadilan. Dengan diaturnya dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu sampai 1224 pasal, lebih kurang 1000 halaman gitu. Dan ini kan membuktikan keinginan pemerintah kan ingin mengatur secara rinci. Tapi mengatur secara rinci akibatnya kan pasalnya terlalu banyak. Akibatnya dengan banyaknya pasal, suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah warga negara Indonesia ini minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya kurang gitu. Minat baca tinggi seperti di WA itu kan kalau sudah panjang informasi langsung di-delete gitu kan. Tapi ingin terus buka-buka. Nah, maksud saya keinginannya untuk baca tinggi, tapi daya bacanya kurang gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya idealnya suatu undang-undang itu jangan sampai ribuan pasal lah gitu. Jangan ribuan pasal. Ini ribuan pasal kan. Nah, oleh karena itu bagaimana untuk mengkontrolnya nanti? Kenapa kepada pemerintah? Karena ini rancangan undang-undang Omnibus Law ini kan inisiatif dari pemerintah. Pasal 5 Undang-Undang 45. Kita bisa melihat dalam setiap undang-undang itu, dalam konsideran menimbangnya, apakah itu muncul pasal 5 atau pasal 20. Kalau pasal 5 berarti inisiatifnya muncul dari pemerintah. Kalau pasal 20 itu berarti inisiatifnya muncul dari DPR maksud saya. Nah, oleh karena itu, karena inisiatifnya ini munculnya daripada pemerintah, makanya Serikat Buruh mengajukan protes sebelum ini dibawa ke DPR, sebelum dibahas, ya sampaikan aspirasinya dulu gitu. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang konstitusional, artinya sesuai dengan konstitusi. Karena Undang-Undang 45 mengatur untuk ada jaminan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu. Dan ini adalah salah satu bentuk mengeluarkan pendapat. Kenapa tidak tertulis? Kenapa harus dengan demo? Kadang-kadang tidak semua orang bisa menulis. Orang pintar berbicara, tapi tidak semua pintar menulis. Ada juga yang pintar menulis, tapi tidak pintar bicara gitu. Nah, yang susah itu dua-duanya nggak pintar gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya, ya buruh pasti pintar bicara. Nah, kalau menulis, biarlah orang-orang akademis begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya, itulah cara untuk menyampaikan aspirasi mereka agar diperhatikan. Mana mungkin tanpa batas. Outsourcing, tidak boleh lagi hubungan kerja itu dengan pihak pemberi kerja, tapi pada pihak ketiga yang sebagai outsourcing gitu kan. Ini kan sangat merugikan dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah yang memiliki inisiatif untuk mewujudkan rancangan undang-undang Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini. Demikian. Oke. Pak Bahari, dari pemerintah nih ngelihat hal ini masih pro kah dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah? Atau ya kita lihatlah bagaimana poin-poin kontroversial yang harusnya juga turut disuarakan karena Anda posisinya di tubuh pemerintah. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat Omnibus Law ini kan merupakan suatu konsep kodifikasi peraturan perundang-undangan, mensinkronkan peraturan-peraturan yang disharmoni. Jadi dikodifikasi. Jadi
perlu kita lihat latar belakangnya dulu sebelum masuk ke substansinya. Jadi latar belakang ini kalau kita melihat secara nasional itu kan jumlah pengangguran sangat tinggi sekali. Kemudian karena pengangguran sekitar 7,05 juta secara nasional. Kemudian juga kalau kita melihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi juga sekitar 5%, dan rumusnya itu setiap pertumbuhan 1% bisa menciptakan lapangan kerja 400.000. Ini secara nasional ini ya, karena ini dapat saya informasi juga dari pusat bahwa ini kemudian ada perkembangan teknologi sekarang IT, bahwa sekarang ini kan banyak teknologi digital. Digital perkembangan seperti ini, namun tenaga kerja ini kan harus dilindungi. Jadi ada dua hal yang pertama di sini. Pertama, bagaimana meningkatkan investasi. Dengan investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi naik dan tercipta lapangan kerja. Namun dalam menciptakan lapangan kerja ini sekaligus juga melakukan perlindungan tenaga kerja. Jadi dua hal ini, perluasan kesempatan kerja dan sekaligus juga melakukan perlindungan kepada tenaga kerja. Jadi dua hal ini sekaligus berbarengan. Kalau kita melihat di sini ada 11 klaster. Omnibus Law ini 11 klaster. Kemudian klaster ketenagakerjaan ini klaster yang ketiga ya. Namun dalam hal ini klaster ketenagakerjaan ini yang sering bermasalah. Yang lain, klaster yang lain kan masalah investasi, masalah berusaha itu dan lain-lain tidak terlalu masalah. Kenapa klaster ketenagakerjaan ini masalah? Nah ini ya menimbulkan pro kontra ya. Kalau kita melihat dari sini itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, di RUU-nya itu ada 15 bab. Ya, bab ketenagakerjaan bab ke-5. Kalau kita lihat lagi substansinya, kalau kita lihat RUU Ketenagakerjaan ini itu ada 74 pasal materinya. 74 pasal itu satu tentang ketentuan umum, kemudian 68 pasal tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 itu, kemudian 2 pasal perubahan dari Undang-Undang nomor 40 tentang SJSN, dan 2 pasal tentang perubahan BPJS, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan 1 pasal lagi ketentuan penutup. Kalau kita lihat lagi di sini, memang ada beberapa hal yang mengalami perubahan. Kalau prinsipnya Omnibus Law ini, jadi mungkin saja beberapa pasal ini yang mengalami perubahan tanpa merubah undang-undang itu sendiri. Namun apabila pasal-pasal itu sudah merubah rohnya semua undang-undang itu, maka undang-undang itu tidak eksis lagi. Jadi ini prinsip Omnibus Law tadi kan. Jadi kalau kita lihat lagi di sini di substansinya itu ada 6 ketentuan yang baru. Ya, ada 8 bagian itu, 6 ketentuan baru menyangkut tenaga kerja asing yang pertama, kemudian perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian alih daya, kemudian waktu kerja, dan yang kelima pengupahan, upah minimum, dan keenam itu pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada 2 hal yang baru. 2 hal yang baru itu yaitu tentang program jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian ada lagi penghargaan masa kerja. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang baru ini. Kalau kita melihat ketentuan yang selama ini ya tentang tenaga kerja asing ini, memang ada ketentuan di Perpres 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian ada Kemenaker nomor 10 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, bahwa memang di situ disebutkan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam penggunaan tenaga kerja asing. Salah satu caranya adalah bahwa ada dilakukan kemudahan-kemudahan. Kemudian di sini juga untuk tenaga kerja asing ini, kemudahan-kemudahan itu hanyalah untuk terutama pekerja yang untuk memperbaiki alat produksi, misalnya rusak, kita nggak bisa menggunakannya. Kemudian yang kita membeli alat baru tapi kita belum bisa menggunakannya, tenaga vokasi gunakan. Kemudian yang e-commerce, teknologi baru itu kita juga bisa menggunakannya tanpa menggunakan RPTKA. Selama ini kan harus mengajukan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing,
Namun untuk hal ini yang 3 jenis pekerjaan tanpa menggunakan RPTKA. Karena pekerjaan itu pun sifatnya sementara, Oke. sebulan atau 2 bulan. Baik, Pak Bahari, kita bicara tentang Omnibus Law, nanti kita akan bahas pula apakah Omnibus Law ini penting, urgent, karena jangka panjangnya adalah Presiden Jokowi mengatakan Omnibus Law untuk bisa 5 besar Indonesia masuk ke pertahanan kekuatan ekonomi di dunia 5 besar. Apakah ini harus, tapi meniadakan poin-poin kontroversial yang harusnya ini kita pikirkan bersama setelah jeda pariwara berikut ini. Injami kembali bersama Anda. Menarik ketika kita bicara tentang tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu semua, Kak Royda Pane, bisa dijabarin nggak sih sebenarnya khusus di Provinsi Jambi sendiri, sebelum Omnibus Law ini ketok palu, RUU menjadi diundangkan, hal-hal yang paling bisa kita fokusin sebenarnya masalah di Jambi sendiri banyak loh tentang tenaga kerja. Bisa dipaparin apa saja? Bahwa terkait ketenaga kerjaan, soal perburuhan ini tidak hanya di Jambi, secara nasional sama persoalannya. Khususnya undang-undang yang sudah ada selama ini itu belum bisa berjalan dengan maksimal. Contohnya soal struktur skala upah, bahwa di Provinsi Jambi ini bisa kita hitung perusahaan yang melaksanakan struktur skala upah ini. Jadi upah pada umumnya di Jambi kan masih pakai UMP, upah minimum provinsi. Padahal dalam ketentuan itu upah minimum provinsi itu berlaku hanya bagi pekerja lajang dan masa kerjanya 0 tahun sampai 1 tahun. Di atas 1 tahun itu harusnya pakai struktur skala upah. Untuk saat ini Provinsi Jambi belum melakukan itu. Ada pun beberapa perusahaan yang go internasional lah, yang seperti mungkin di perbankan ada, tapi kalau perusahaan-perusahaan secara umum tidak menjalankan itu. Itu yang kedua. Masih banyak juga hak-hak normatif yang belum berjalan baik di Provinsi Jambi ini. Misalnya itu tenaga kerja di perkebunan, masih semua pada umumnya itu sistem tenaga kerja adalah buruh harian lepas. Sementara kalau di ketentuan bekerja maksimal 21 hari dalam 1 bulan, dan itu berlangsung secara terus-menerus dalam 3 bulan, sebenarnya dia sudah menjadi karyawan tetap. Tapi yang terjadi sampai hari ini udah bekerja sampai puluhan tahun, dan kadang lebih, itu 21 hari 1 bulan, tapi tetap statusnya buruh harian lepas. Sampai saat ini kerap disuarakan tidak kepada Disnaker dan juga DPRD? Kerap, selalu itu kita suarakan selalu. Apa respon mereka? Hari ini ada kepala dinas dan juga anggota DPRD yang duduk pada komisi pembahasan itu loh. Iya. Kita sudah ada beberapa kasus yang sudah memang kita masukkan ke pegawai pengawas untuk melakukan penetapan itu. Dan sudah juga kita pernah berproses di pengadilan, dan pengadilan memutuskan bahwa mereka adalah karyawan tetap. Tapi dalam perjalanan setelah itu hanya kasuistik gitu loh, yang mana yang kita tuntut itu yang dikabulkan. Tapi yang tidak menuntut, yang tidak tahu dengan aturan itu ya berjalan begitu saja, tidak ada yang karena tidak semua buruh pekerja di Jambi ini menjadi anggota serikat buruh, itu yang masalahnya. Itu masalahnya. Kalau untuk anggota kita, katakanlah dia sudah berjalan dengan baik, tapi yang tidak anggota kita, yang notabennya mungkin yang masuk serikat ini hanya 25% dari buruh yang masuk serikat buruh. Terus yang selainnya itu ya suka-suka perusahaan gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang sudah normatif tapi tidak berjalan dengan baik. Apalagi datang lagi dengan Omnibus Law ini yang terang benderang aja diatur dalam ketentuan, tidak dilaksanakan dengan baik. Contohnya seperti outsourcing inilah. Di outsourcing ini kan jelas kok syarat-syarat outsourcing sama kontrak, bahwa kontrak itu ada batas waktunya, ada jenis-jenis pekerjaannya. Tapi karena itu diatur dalam undang-undang, celah dipakai perusahaan untuk membuat semua pekerjaan bisa dikontrak. Semua pekerjaan lama kontrak ini tidak menentu gitu loh, bisa 10 tahun. Itu ada aturannya, apalagi ini tidak ada aturan yang mengatur lagi, ya kebablasan nanti. Di Jambi sendiri untuk perusahaan yang konsesi lahannya luas, apakah juga
mengangkangi peraturan-peraturan yang ada saat ini? Kalau saya tidak mau tunjuk nama lah ya. Ya karena pada umumnya perusahaan-perusahaan besar juga di sini udah pakai pihak ketiga lah. Dia udah pakai pihak ketiga, jadi memang tidak semua juga kita terjangkau di situ. Tapi sepengetahuan kami, perusahaan-perusahaan besar juga yang memiliki HGU yang luas juga melaksanakan itu. Seperti contoh ada perusahaan besar di sini, karena dia pakai sistem outsourcing ini, yang perusahaan outsourcing tadi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Jadi pengusaha. pihak ketiganya. Iya. Oke, jadi ini BPJS-nya yang- kita baru-baru ini beberapa perusahaan kita jalani, perusahaan kontraktor, kita melakukan sosialisasi tentang BPJS. Ternyata ada karyawannya 300 orang, ada 200 tidak masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Itu bisa kita tunjukkan itu. Oke. Kami berapa minggu terakhir ini setiap minggu kita sosialisasi tentang BPJS. Oke. Dan pada umumnya perusahaan itu tidak mendaftarkan karyawannya. Pak Bahari, pemerintah hadirkah untuk tenaga kerja di Provinsi Jambi? Kalau soal hadir ya pasti hadir. Jadi persoalannya begini. Kalau kita melihat di RUU Cipta Kerja ini, kalau kita mau baca ya secara komprehensif. Kalau di Undang-Undang 13 itu kemarin, kalau kita melihat 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa sebenarnya undang-undang ini sudah sekian kali diuji ke MK. Dan sudah beberapa kali juga ada sebagian ditolak, ada diterima. Kalau nggak salah catatan saya sudah 32 kali dilakukan uji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan kata lain saya mau menyatakan bahwa undang-undang ini sebenarnya sudah perlu dilakukan perbaikan, termasuk masalah outsourcing tadi. Kalau kita baca tentang ketentuan outsourcing perjanjian kerja waktu tertentu di pasal 59, kemudian pasal 64, 65, 66 telah diuji oleh MK Konstitusi. Putusan konklusi hakim pada saat itu menyatakan bahwa undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi, implementasinya yang jadi persoalan, implementasi. Ya, jadi kalau kita melihat juga tentang ketentuan upah minimum itu pun di Undang 13 menyatakan berlaku untuk pekerja 0 sampai 1 tahun. Untuk pekerja yang lebih dari 1 tahun dibuat struktur skala upah. Dan sejak tahun 2004 ada peraturan Menaker nomor 49 tahun 2004 tentang struktur skala upah. Kemudian ketentuan baru ada lagi peraturan Menaker nomor 01 tahun 2017. Didorong perusahaan itu membuat struktur skala upah. Artinya masa kerja 1 tahun lebih supaya membuat struktur skala upah. Struktur adalah berdasarkan jabatan terendah sampai tertinggi. Kemudian skala upah berdasarkan masa kerja. Jadi dihitung semuanya, dilakukan alih jabatan, beban jabatan, kemudian masa kerja dihitung semua, Pak. Namun Pak Bahari, ini tapi belum jalan, sudah terjadi juga perubahan ini. Kalau kita melihat di RUU Cipta Kerja ini pun didorong juga membuat struktur skala upah. Dan ini saya perlu saya jelaskan juga di undang-undang itu. Gubernur wajib menetapkan upah minimum dan upah minimum kota atau kabupaten dapat ditetapkan. Jadi itulah makanya di Jambi ini selama ini dapat upah minimum kota. Kalau kita lihat draft ini lagi, sebenarnya gubernur malah bisa diberi sanksi apabila tidak menetapkan upah minimum. Hanya saja nanti akan diatur juga upah per jam. Bagaimana mengatur upah per jam? Karena kenyataan dalam sekarang ini perkembangan teknologi digital, ada hubungan kerja 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oke, Pak Bahari, kompleks sekali ketika masalah memang ada, tapi tadi dinyatakan bahwa implementasinya saja yang tidak benar, padahal peraturannya sudah benar. Disnakertan sendiri pernah tidak melihat hal-hal apa saja, perusahaan-perusahaan mana saja di Provinsi Jambi yang bandel terkait hal ini? Bisa dipaparkan? Bisa didetailkan? Ya, kalau kita melihat di sini kan, kalau kita melihat di undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang kerjaan sama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, kan kalau itu terjadi kan bisa diperselisihkan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan sosial, perselisihan itu ada 4: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh. Kalau terjadi hal seperti itu, pertama dilakukan dulu perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Apabila gagal dicatatkan ke Disnaker, dicatatkan. Jadi perselisihan hak disampaikan seperti itu. Catatan apa saja yang telah ada di Disnaker sendiri hingga saat ini yang mungkin belum dirampungkan? Ya, kalau itu yang terjadi, dilakukan penyelesaian perselisihan. Ada perselisihannya yang belum dirampungkan hingga saat ini, Pak? Ya, kalau pada prinsipnya perselisihan itu kan bagi kita itu ada waktunya.
Jadi perselisihan di tingkat mediasi paling lama 30 hari kerja. Apabila itu tidak selesai, kita melakukan lanjuran, bisa diperselisihkan sampai ke pengadilan. Oke, di 2020 ini ada sudah kasus yang datang Ya kalau tentang tenaga kerja? ya kalau kasus-kasus PHK biasalah ada 1-2 adalah Berarti tidak banyak. tidak terlalu banyak, tidak signifikan. Tidak terlalu banyak. Iya. Oke, Kak Roida Pane, berarti tidak terlalu banyak loh kasus yang hadir di Disnaker. Iya, mungkin karena Pak Bahari domainnya di provinsi ya, karena kan ada di kabupaten kota. Dan yang berhak memediasi di Undang-Undang 2 tahun 2004 itu, yang berhak melakukan mediasi itu adalah mediator di tingkat kabupaten kota. Bukan Justru di provinsi. provinsi itu kalau ada anjuran yang keluar dari provinsi dan lokasi kerjanya itu berada di kabupaten, tidak lintas kabupaten, itu di pengadilan ditolak. Jadi sehingga memang persoalan itu, perselisihan itu banyak penyelesaiannya di kabupaten kota. Kabupaten dan kota. Iya. Oke. Ada kelemahannya saat ini memang tidak ada kewajiban mediator kabupaten kota itu membuat laporan ke provinsi, sehingga memang tidak tercover semua oleh provinsi. Tidak, data-data itu mungkin seperti itu. Jadi mungkin saja nanti bakal nihil ya laporannya ke Iya, bisa Disnaker jadi. Kalau provinsi. persoalan saya pikir banyak, dan kita baru kemarin kok ada melakukan pertemuan tentang struktur skala upah di Disnaker provinsi hari Jumat kemarin. Kita setiap saat banyak persoalan yang kita laporkan ke dinas itu. Oke, Pak Maludin selaku wakil rakyat melihat hal ini, banyak loh Pak fenomena tenaga kerja di Provinsi Jambi, Pak. Iya, memang menjadi persoalan serius tentang ketenaga kerjaan ini. Tetapi memang kita juga tidak bisa mendiskreditkan pemerintah, karena memang ada kewenangannya masing-masing, dan perlu kembali kepada RUU Cipta Karya tadi. Ya. Memang di sana kita mengkritisi terkait dengan persoalan ini adalah di RUU itu yang dihapuskan itu adalah tentang pemerintah kabupaten kota dan upah minimum sektoral yang dihapuskan, sehingga nanti yang menjadi rujukannya adalah UMP, upah minimum provinsi. Nah itu. Tetapi kalau ini disetujukan, kalau belum disetujukan belum berlaku. Tetapi hari ini faktanya juga adalah ketika undang-undang ini masih berlaku, kabupaten kota juga tidak menjalankan itu sebagian. Itu fakta. Kita mengkritisi itu. Maka memang ini harus kita carikan solusi yang terbaik supaya hak-hak ketenaga kerjaan ini memang betul-betul dijalankan oleh perusahaan maupun outsourcingnya. Nah, kita mengkaji itu mulai dari hulunya, mulai dari perizinan perusahaan, sampailah nanti pada mereka siapa yang bekerja di sana. Apa yang dikatakan oleh Nakesran provinsi, memang di provinsi sedikit kita mendapatkan itu, gitu. Bahwa tidak boleh dibilang tidak ada lah kasusnya untuk di provinsi Jambi di skala provinsi, tetapi di kabupaten kota itu menjadi kewenangan tersendiri di kabupaten kota. Nah, kalau yang disampaikan oleh Bu Roida Pane tadi, memang itu memang banyak domainnya berada di kabupaten kota. Nah, tinggal lagi nanti kita mendorong di mana kewenangan provinsi yang bisa masuk, tentu kita akan masuk. Karena kita diatur juga dengan undang-undang bahwa tidak bisa juga provinsi bisa menyelesaikan sampai kabupaten kota. Kalau itu domainnya kabupaten kota, kemudian kita provinsi yang menyelesaikannya, ya tentu salah. Nah itu. Oke, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. In Jambi kembali bersama Anda. Ketika tadi kita panjang membahas Omnibus Law, walaupun dalam 1 jam ini sangat kurang ketika harus 1028 itu kita breakdown kan dan kita bahas, tapi penafsiran RUU Sapu Jagat ini sebenarnya Pak Bahari penting nggak sih, harusnya di poin-poinnya dipertimbangkan lagi oleh pemerintah, dan ini harus mengikuti lah, setidaknya ada yang bisa diambil dari pemikiran-pemikiran para tenaga kerja yang bersuara. Kalau saya kira ini penting Omnibus Law ini, kita melihatkan dari konsepnya itu, dari mana metodenya. Jadi kalau masalah ini kan masih draft ya, silahkan aja memberikan masukan-masukan. Pasal-pasal mana yang tidak sesuai, pasal mana yang kira-kira merugikan kerja, berikan masukan.
ya disesuaikan, sesuai dengan keinginannya, tapi memberikan masukan. Masukan, namun undang-undang ini kan bukan di Jambi, di pemerintah pusat kan, DPR bersama dengan pemerintah ini. Jadi kalau sekedar memberikan masukan, sah-sah aja saya kira. Sah-sah aja. Tapi ini urgensi sekali ada Omnibus Law. Kalau saya kira penting ini untuk menyelesaikan. Pentingnya sangat penting atau seperti apa, Pak? Kalau saya melihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya dari beberapa pasal ini kan tidak berlaku lagi karena diajukan ke MK. Jadi sudah harus mengalami perubahan. Kedua, untuk mengikuti perkembangan digitalisasi ini, karena ada pekerja-pekerja juga yang bekerja dalam era digital ini harus juga dilindungi. Kedua, ada juga pekerja outsourcing juga harus dilindungi yang selama ini tidak ada. Kalau kita baca secara konsepnya itu, yang ini kan undang-undang ini kan harus dinamis. Ya. Kenyataan kalau kita melihat banyak pekerjaan yang karena digitalisasi, GoGrab, GoFood segala macam kan harus dilindungi juga, Pak. Dan berapa orang tenaga kerja informal. Jadi kita jangan hanya melihat pekerja yang dalam hubungan formal seperti ini. Kalau kita lihat dari struktur angkatan kerja, jauh lebih banyak yang pekerja informal, yang UKM. Ini juga harus dilindungi nih. Nah, bagaimana perlindungan upahnya, bagaimana perlindungan jaminan sosialnya, bagaimana perlindungan hal-hal lain, termasuk kalau jaminan kehilangan pekerjaan. Dilindungi juga. Jadi jangan kita melihat hanya dalam konteks hubungan kerja ini. Semua dalam konteks tenaga kerja secara keseluruhan. Makanya diperlukan undang-undang seperti ini. Namun kalau ada hal yang kira-kira menurut pekerja atau mitra kini kurang berkenan, ya berikan masukan dan bagaimana solusi yang terbaik. Oke, baik. Pak Akmaludin, hari ini kita sudah bahas beberapa poin penting. Apakah ini komitmennya nanti ke depan DPRD sudah membuat draft masukan yang bakal diteruskan kepada DPR RI? Ya, memang dari hasil yang kita kesepakati kemarin dengan kawan-kawan yang dari ketenagakerjaan, kawan-kawan OKP, mahasiswa, bahwa kita mengambil sebuah kesimpulan. Omnibus Law ini adalah penting dan harus menjadi undang-undang. Tetapi persoalan pasal-pasal yang memang harus dikritisi, ya kita kritisi bersama untuk kebaikan bersama. Maka kami memang harusnya itu tanggal 17 ini harusnya itu adalah kita melaksanakan diskusi publik. Kita mengundang pakar-pakar hukum, akademisi, kemudian kita mengundang seluruh stakeholder yang memang terkait dengan persoalan ini, sehingga kita merumuskan sebuah konsep bahwa ini loh pasal yang harus dikritisi. Dari 11 bidang yang dibahas di dalam RUU Cipta Karya, maka kita semuanya kita bedah sama-sama sehingga kita bisa mengetahui ini loh menurut kami yang tidak sesuai. Tentu ada dasar-dasar dan pertimbangan hukumnya. Nah setelah itu tuntas, maka akan kami sampaikan ini ke DPR RI. Karena itu adalah komitmen dari Ketua DPR. Dia akan menampung aspirasi ini dan meneruskannya kepada DPR RI. Kewenangan itu berada di DPR RI, bukan di kami di Provinsi Jambi. Setidaknya bisa menyuarakan, bisa menjadi mediasi apa suara dari daerah untuk disampaikan kepada pusat. Kami harapkan itu. Dan itu pasti, karena memang itu sudah janji dari Ketua DPRD sendiri, Mas Edi. Dia akan mengajak perwakilan buruh, perwakilan daripada OKP, memastikan bahwa ini sampai. Dan ini sudah dikomunikasikan dengan Komisi 9, yang harusnya ini tanggal 24 ya, 24 Maret ini, itu diterima oleh Wakil Ketua Komisi 9, Ibu Sri Rahayu, sama Ibu Ripka Ciptaning ketika itu. Baik Pak Akmaludin. Kak Roy Dapaine, optimis nggak sih suara-suara poin-poin kontroversial ini bakal diterima dan ini menjadi acuan penting agar Omnibus Law yang saat ini sudah dirancang sedemikian rupa bisa dirubah setidaknya? Inilah harapan dari masyarakat tenaga kerja yang inginnya ya baik, lebih baik adanya undang-undang yang baru nanti lebih baik kesejahteraannya. Ya. Kita memang harus optimis lah. Kalau kita tidak optimis, ngapain kita berjuang kan gitu? Kita optimis, harus iya. Kalau enggak, ngapain kita kesini kan gitu? Itu gitu. Yang selanjutnya soal ketenagakerjaan. Ini soal undang-undang ketenagakerjaan kan ini leg spesialis sebenarnya. Kenapa harus digabung dengan berbagai undang-undang ini? Biar aman, keluarkan aja klaster ketenagakerjaan, karena memang buruh pekerja aja yang meributi soal
Omnibus Law ini. Keluarkan aja ketenaga kerjaan itu biar berjalan yang lain itu, karena kita juga sepakat Omnibus Law memang harus ada di Indonesia ini. Biar semakin maju kita, biar lapangan pekerjaan juga nanti semakin bertambah. Kita juga buruh karena untuk angkatan kerja kita yang sekarang itu sangat tinggi, sangat banyak. Kita berharap pemerintah bisa mengeluarkan itu supaya berjalan dengan baik dan tidak banyak lagi tuntutan dari masyarakat, tidak galau lagi tenaga kerja kita di Indonesia itu. Baik, Prof Joni, sebagai closing statement, urgensi dari Omnibus Law, tapi mengikuti masukan-masukan dari para tenaga kerja kita di Indonesia, termasuk di Jambi, karena kita bisa dikategorikan darurat sekali, birokrasi terlalu banyak, lalu Pak Jokowi meminta ini setidaknya dipangkas untuk mempercepat investasi dan pengangguran bisa ditekan. Dengan capaian 2045 Indonesia bisa menjadi 5 besar kekuatan ekonomi di dunia. Silakan. Terima kasih Mbak Melani. Adanya cita-cita Pak Jokowi sebagai presiden yang ingin masuk sebagai negara besar di dunia, menurut saya adalah sesuatu yang perlu didukung. Tetapi kembali dengan persoalan yang kita diskusikan pada hari ini mengenai pro kontra Omnibus Law. Menurut saya mengutip sebagai closing statement saya teori Lauren Berkman yang terkenal dengan three element optical system. Berkman mengatakan bisa atau tidaknya hukum itu ditegakkan dengan baik ada 3 syarat. Yang pertama akan disebutnya legal substance. Hukum itu substansi harus baik. Yang kedua legal structure. Peran atau hukum penegak hukum itu harus baik. Yang ketiga legal culture. Budaya hukum juga harus baik. Persoalan mendasar di Indonesia. Masalah di Indonesia ini bukan hanya persoalan ius constitutum, hukum yang berlaku, tetapi juga yang paling fatal itu adalah law enforcement, penegakan hukumnya, seperti yang disampaikan oleh wakil kita tadi Pak Akmaludin, bahwasanya persoalan penegakan hukumnya, substansi hukum kita sudah bermasalah, penegakan hukumnya apalagi gitu. Oleh karena itu menurut saya, sebagai closing statement saya, substansi hukum yang jelek, tetapi jika dilaksanakan oleh peranata hukum yang baik, itu jauh lebih baik daripada substansi hukumnya baik, tetapi peranata hukumnya tidak baik. Oleh karena itu, apapun yang akan diatur, ini kan baru RUU, pasti akan dibahas secara alot lagi di DPR nantinya. Oleh karena itu, apapun yang akan diputuskan, saya pikir kalau kita laksanakan dengan baik, saya yakin itu harus bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Joni, Karolin Dapane, Pak Akmaludin, dan juga Pak Bahari. Terima kasih atas waktunya. Kita mengharapkan apapun itu yang terjadi ke depan, RUU Omnibus Law akan ditetapkan, diundangkan nanti ke depan. Tapi satu intinya, tenaga kerja masyarakat Indonesia dapat lebih sejahtera, bukan para pejabatnya dan para pesohornya saja yang akan hidup bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.